Dewa Medis Terkuat. Bab 837. Xiao Chen secara pribadi memimpin 178 dewa petarung dari Hundred Realms, ditambah Mad Thunder Wolf King dan kawanan serigala miliknya, ditambah Mad Fighting Clan yang dipimpin Po Jun. Dapat dikatakan ini adalah pasukan yang tak tertandingi. Tim ini saja, jika dibentuk secara acak, sudah cukup untuk menyapu bersih jutaan medan bintang. Tahukah Anda, mereka adalah kaum elit di antara kaum elit. Xiao Chen mengeluarkan sejumlah besar kapal perang spiritual yang telah dirampoknya tahun itu, dan seluruh armada berbaris menuju pintu masuk lubang cacing. Namun, setelah berlayar selama 7 hari 7 malam dalam kegelapan, kapal perang spiritual baru saja tiba dalam jarak tidak jauh dari kota Griffin ketika mereka langsung dikepung oleh sekelompok kapal perang spiritual. Kapal Linggu di depan, segera berhenti dan terima pemeriksaan. Kalau tidak, kami tidak akan sopan. Di dalam kapal, Xiao Chen yang sedang menikmati pijatan bahu Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, wajahnya menampakkan ekspresi tidak senang. Siapa? Xiao Wange masuk dengan cepat dan berkata, mereka pasti orang-orang dari kota Griffin. Sebelumnya, Lord membunuh 14 prajurit kuat di level Dewa Pejuang di kota Griffin. Aku khawatir mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Apakah mereka masih berani melawan aku? Tuanku, jika ini tidak di luar dugaanku, seharusnya pihak lainlah yang mengundang Tuan Kota Griffin. Penguasa Kota Griffin. Benar sekali. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa penguasa Kota Griffin sangat kuat. Kemungkinan besar dia telah mencapai tahap akhir Dewa Pejuang 100 domain. Jika dia keluar, dia pasti berani bertarung dengan penguasa. Meskipun ada banyak Dewa Pejuang 100 domain, perbedaan kekuatan di antara mereka masih cukup besar. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya berbicara tentang kekuatan Xiao Chen, pada awalnya, dia hanya memiliki 300.000 Hongmeng Purple Ki, tetapi dia telah mengalahkan lebih dari selusin Dewa Pejuang 100 domain di kota Griffin, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika kekuatan lawannya berada di tahap akhir Baiyu Dousen, maka dia benar-benar berani bertarung dengan Xiao Chen. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat Xiao Chen saat ini. Mata Xiao Chen menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Biarkan Po Jun pergi. Akan lebih baik jika mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka. Jika tidak, bunuh saja mereka. Ya. Xiao Wange menerima perintah itu dan memberikannya kepada Po Jun, yang segera memimpin sekelompok orang berserker dan bergegas ke depan 100 kapal perang spiritual. Tuanku telah memerintahkan agar orang-orang kota Griffin segera minggir. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ketika para pendeta Griffin City mendengar nada bicara Po Jun, wajah mereka menjadi dingin dan amarah mereka menjadi sangat besar. Bajingan! Beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Apa kau sudah bosan hidup? Po Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Lupakan saja. Membicarakan masalah ini denganmu hanya membuang-buang waktuku. Tuan tidak suka menunda-nunda, ambil tindakan langsung saja. Hancurkan mereka. Ketika pendeta dari kota Griffin mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi lebih buruk. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Kau sedang mencari kematian. Kamu tidak tahu kekuatan kami. Bunuh. Bunuh mereka. Setelah bersorak, semua penonton menyerang. Tapi, pada saat mereka menyerang, Po Jun menjentikkan jarinya, dan para berserker di belakangnya juga ikut hancur. Kekuatan macam apa para berserker itu? Sekalipun Xiao Chen, dia harus menggunakan Dewa Pejuang 100 domain untuk menekan mereka sebelum dia bisa menaklukkan mereka. Dan apa para pendeta Griffin City ini di hadapan 100 Domains Fighting God? Meskipun ada juga 100 Domains Fighting God di antara mereka. Begitu berserker keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya? Cahaya aneh berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi meteor dan melesat dengan ganas ke arah kapal perang roh kota Griffin. Saat berikutnya, teriakan terus terdengar. Para pahlawan berbaris, dan para pengamuk bertempur untuk membunuh para pendeta kota Griffin. Niat membunuh yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun kini dipadatkan menjadi satu titik dan dilepaskan. Itu seperti kembang api. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Ya Tuhan! Ini sangat menakutkan. Orang-orang ini jelas bukan manusia. Cepat! Pergi dan undang Dewa Pejuang 100 alam dari keluarga Liu. Begitu kata-kata itu terucap, aura kuat muncul dari kapal perang spiritual yang kuat di bagian belakang armada. Kalian terlalu lancang. Beraninya kalian membantai murid-murid Griffin City-ku.
Apa kalian benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Griffin City-ku? Begitu suara itu terucap, tiba-tiba sebuah cahaya yang kuat melesat keluar, diikuti oleh ledakan keras, yang seketika mengubah kapal perang Lingwu menjadi abu. Sesaat kemudian, seorang dewa petarung dari 100 alam mengungkapkan identitasnya. Sebelum dia bisa marah, dia terkena beberapa ledakan energi lagi. Bum bum bum. Ledakan dahsyat dan gelombang kejut dahsyat itu mengejutkan semua biksu di kota Griffin. Tuan Liu, apakah Anda baik-baik saja? Enyah. Dengan raungan marah, dewa pertempuran keluarga Liu membubarkan semua debu dan asap dari ledakan itu. Namun, ketika dia melihat identitas pihak lain dengan jelas, dia tiba-tiba gemetar dan pupil matanya mengecil. Kemarahan di wajahnya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ya ampun. Ini, bukankah ini klan Berserker? Mengapa ada orang dari klan Berserker di sini? Bukankah mereka ada di dalam lubang cacing yang dalam? Sebelum dia sempat bereaksi, klan Berserker hampir menghancurkan semua biksu. Tidak bagus. Lari. Pada saat ini, meskipun dia adalah dewa pertarungan 100 alam, dia tidak berani terus bertarung dengan para Berserker ini. Mereka terlalu menakutkan. Siapa yang dapat menandingi reputasi Berserker? Kita harus melarikan diri dan melarikan diri ke penguasa kota. Kalau tidak, dia pasti mati. Namun, idenya bagus, tetapi saat dia berbalik, sesaat kemudian, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Saya melihat beberapa lampu merah menghalanginya. Apa? Kamu mau lari kemana? Lampu merah ini milik para pemimpin klan besar dari klan pertarungan gila. Kekuatan mereka telah mencapai level dewa pertarungan 100 domain. Dengan kekuatan darah khusus dari klan Berserker, kekuatan tempur mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang levelnya sama. Dewa petarung menggertakkan giginya dan keringat membasahi dahinya. Kalian petarung gila, lebih baik jangan bunuh aku. Aku bawahan dari penguasa kota Griffin. Kekuatan penguasa kita telah mencapai tahap akhir dari Dewa Pejuang 100 alam, yang mendekati kekuatan Dewa Pembunuh 1000 alam. Jika kalian membunuhku, dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Semua orang saling berpandangan, dan ada sedikit ejekan di mata mereka. Dia bahkan bukan Dewa Pembunuh 1000 alam, tapi kau berani mengancam kami dengannya. Tahukah kau bahwa klan Berserker hampir tak terkalahkan di antara level yang sama? Bahkan jika dia berada di puncak Dewa Pejuang 100 alam, kami tetap akan membunuhnya. Bab 838. Keringat dingin terus menetes di dahi sang dewa pertempuran seperti air terjun. Kamu berbohong. Lupakan saja. Berbicara omong kosong dengannya hanya membuang-buang waktu kita. Ayo kita bunuh dia. Kau jangan ke sini. Jangan ke sini. Dewa pejuang itu menyerang dengan gila-gilaan, dan para kepala klan pejuang gila ini bahkan tidak mencoba menghindar. Bagi mereka dapat sepenuhnya menahan serangan Dewa Pejuang 100 domain, dan kemudian meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan menghancurkannya. Inilah kengerian garis keturunan Berserker. Pada akhirnya, dengan teriakan, orang itu berubah menjadi bola abu dan menghilang selamanya. Po Jun segera kembali ke kabin untuk melapor. Tuanku, armada kota Griffin telah dihancurkan. Namun, tapi apa? Tuanku, Tuan kota Griffin tampaknya sedang mencari Anda. Saya khawatir masih banyak orang dari kota Griffin di depan. Xiao Chen terkadang mengepalkan tinjunya, terkadang merentangkan jari-jarinya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan suhu bidang bintang di sekitarnya turun dengan cepat. Sepertinya penguasa kota Griffin memiliki obsesi yang kuat padaku. Baiklah, jika memang begitu, aku akan memuaskannya. Apakah dia tidak ingin menyerangku? Bagaimanapun, aku harus melewati kota Griffinnya saat aku kembali ke lubang cacing, jadi aku akan menghancurkan kota Griffinnya. Sesuai perintah Anda, saya akan segera mengaturnya. Di tengah kota Griffin, di balai kota, Tuan Kota duduk dengan tenang di aula tinggi. Di bawahnya ada pendukung fanatiknya yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen, apakah kamu belum menemukannya? Laporkan kepada Tuan Kota. Xiao Chen mungkin tahu bahwa kamu akan keluar, jadi dia langsung ketakutan. Tapi jangan khawatir, kami telah menyiapkan beberapa armada untuk mencari seluruh lubang cacing. Begitu kami menemukan jejak Xiao Chen, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Itu yang terbaik. Kesabaranku terbatas. Jika kamu menunda terlalu lama dan menghalangi latihanku, kamu pun akan dihukum. Jangan khawatir, Tuan Kota. Selama Anda memberi perintah,
kami akan menyelesaikannya tidak peduli seberapa sulitnya. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah sosok putih bersih terbang dari luar. Laporkan. Laporkan kepada Tuan Kota, seseorang datang untuk menyerang kota. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua biksu di antara hadirin terkejut. Penguasa kota menyipitkan matanya dan memancarkan dua sinar dingin. Di bawah, para biksu segera menunjukkan kesetiaan mereka. Seseorang benar-benar berani menyerang kota Griffin. Mereka tidak sabar untuk hidup. Tuan Kota, mari kita pergi dan bunuh bajingan buta ini. Beritahu mereka bahwa kekuatan Tuan Kota tidak dapat dilanggar. Tuan Kota menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Pihak lainnya, apakah itu Xiao Chen? Melapor kepada penguasa kota, pihak lain itu bukan Xiao Chen. Itu adalah sekelompok kultivator yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka bahkan mungkin beberapa kultivator iblis. Mereka tidak terlihat seperti kultivator ortodoks. Kalau begitu, pergilah dan bersihkan dia. Tuan kota ini tidak tertarik padanya. Ya. Semua orang tiba-tiba berdiri dan berbicara lagi, lalu bergegas keluar dengan cara yang heroik dan bersemangat, menuju langsung ke tepi kota Griffin. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuan Kota. Begitu mereka mendapatkan penghargaan dari Tuan Kota, hadiah apapun dari Tuan Kota akan cukup bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, beberapa planet di tepi kota Griffin telah runtuh. Satu demi satu, cahayanya berangsur-angsur menghilang, dan kecepatan menghilangnya begitu cepat sehingga hampir terlihat oleh mata telanjang. Sebuah planet benar-benar musnah. Sang Berserker, yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun, telah sepenuhnya melepaskan kebiadabannya pada saat ini. Tidak ada yang bisa menahan keinginan alami mereka untuk bertarung, kecuali seluruh kota Griffin dihancurkan. Di ruang antar bintang, teriakan ada di mana-mana, satu demi satu, ditransmisikan ke satu planet demi satu. Pada saat ini, dari kedalaman kota Griffin, banyak biksu fanatik dari penguasa kota Griffin bergegas dengan panik, mencoba menyerang para pengamuk ini secara langsung dengan momentum seekor harimau yang turun dari gunung. Namun sebenarnya, ini adalah hal bodoh yang tidak bisa lebih bodoh lagi. Sebagai seorang pengamuk, salah satu dari tiga ras alien utama di alam semesta, bagaimana kekuatannya dapat dibandingkan dengan orang biasa? Saat mereka mencoba menyerang Berserker, Berserker sudah mengarahkan pandangannya pada mereka. Berserker, yang tak terkalahkan di level yang sama dan bisa membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi, melihat seseorang berlari ke arahnya, dan kegembiraan yang dirasakannya adalah sesuatu yang tak tertandingi. Mereka tidak lagi meneriakkan slogan-slogan, melainkan meraung seperti binatang buas. Di permukaan tubuh mereka, niat membunuh berwarna merah terang dan darah terus menyebar, sangat merangsang saraf mereka. Sepasang mata merah darah itu, taring dan gigi tajam itu, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, membuat orang sangat ketakutan. Akhirnya, kedua pasukan itu bertabrakan. Pada saat ini, para penggemar fanatik penguasa kota tiba-tiba menyadari betapa bodohnya kesalahan yang telah mereka buat. Tidak ada keraguan atau ketegangan. Hanya dalam satu pertemuan, para berserker menghancurkan semua pendeta Griffin City di tempat. Ah! Hantu! Pertarungan itu hanya berlangsung 2 detik sebelum teriakan mulai terdengar. Para berserker merah terang itu tak terkalahkan, menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Tanda seru. Kota Griffin, dalam sekejap mata, setengahnya jatuh. Terlebih lagi, saat pembunuhan terus berlanjut, kekuatan para berserker menjadi semakin kuat. Inilah perbedaan antara para berserker dan klan Sura. Kekuatan tempur awal klan Sura sangat lemah, dan mereka perlu mengandalkan melahap untuk terus meningkatkan energi mereka. Para berserker sendiri sudah sangat kuat. Ditambah lagi, pertarungan bisa membuat mereka semakin kuat. Dalam arti tertentu, berserker lebih cocok untuk perang skala besar semacam ini daripada klan Sura. Ini adalah mesin perang yang mengerikan. Pada saat ini, bahkan Dewa Pejuang 100 Domain sedang ditekan oleh klan pejuang gila dan sedang dikalahkan. Akhirnya, perang menyebar ke depan rumah penguasa kota. Pada saat ini, penguasa kota Griffin akhirnya muncul. Pertama, aura agung menyebar, lalu, dia menghentakkan kakinya, dan tubuhnya langsung terbang ke udara, bergegas menuju medan perang. Saat dia tiba, pertempuran di seluruh medan perang tiba-tiba berubah dengan tenang. Ledakan. Pasukan pengamuk yang tak terkalahkan tiba-tiba diledakkan oleh seseorang. Berserker. Menarik. Aku tidak menyangka dia orang asing. Tapi, sayangnya, kamu salah tempat.
Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak seenaknya. Ini wilayahku. Bersambung.